Untuk subpokok pembahasan yang pertama, itu tentang definisi penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian komparatif. Penelitian tersendiri adalah suatu usaha pengusutan yang dilakukan dengan cara aktif, tekun, dan sistematis, di mana hal itu ditunjukkan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Nah, kemudian penelitian deskriptif tersendiri dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berusaha menjelaskan objek atau subjek yang diteliti secara objektif dan bertujuan menggambarkan sebuah fakta secara runtut, sistematis, dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat. Kemudian, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian kuantitatif. Nah, jadi untuk penelitian kuantitatif ini biasanya sering dikaitkan dengan angka, kemudian analisis statistik, dan numerik. Kemudian dari dua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan penelitian deskriptif kuantitatif sendiri adalah metode penelitian yang mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka. Kemudian, definisi penelitian komparatif. Penelitian komparatif ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih variabel atau fenomena maupun kelompok untuk mengetahui perbedaan, persamaan, atau hubungan antar kelompok yang dibandingkan. Jadi penelitian ini sering digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antar kelompok yang memiliki karakteristik yang berbeda, seperti membandingkan hasil pembelajaran antara dua kelompok siswa yang mendapatkan metode pengajaran yang berbeda. Kemudian, penelitian komparatif dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih objek atau variabel yang diteliti untuk melihat perbedaan atau hubungan yang ada. Biasanya, penelitian ini mengandalkan analisis statistik untuk menguji signifikansi perbedaan antara kelompok yang dibandingkan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tujuan dan jenis penelitian deskriptif, kuantitatif, dan komparatif. Penelitian deskriptif kuantitatif jenis yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Tujuannya menggambarkan ciri-ciri atau fenomena tertentu tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi lebih lanjut. Data yang dikumpulkan bisa berupa data kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya. Ciri yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Tujuannya menguji hipotesis, menarik kesimpulan yang dapat diukur, dan generalisasi ke populasi yang lebih besar. Jenis yang ketiga yaitu penelitian deskriptif kuantif. Tujuannya yaitu menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena dengan lebih detail menggunakan data-data numerik yang bisa membantu menjelaskan fenomena tertentu. Kemudian, penelitian komparatif dibagi menjadi 3. Jenis yang pertama yaitu penelitian kausal komparatif. Tujuannya yaitu menemukan hubungan sebab akibat dengan membandingkan dua atau lebih kelompok berdasarkan variabel tertentu. Jenis penelitian yang kedua yaitu penelitian komparatif deskriptif. Tujuannya yaitu menggambarkan perbedaan atau persamaan antara dua atau lebih kelompok atau variabel tanpa mencari hubungan sebab akibatnya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu penelitian komparatif asosiatif. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel dengan membandingkan kelompok yang berbeda. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penelitian deskriptif kuantitatif dan komprehensif. Nah, kelebihan yang pertama yaitu kelebihan dari deskriptif kuantitatif, yaitu penggunaan angka dan statistik memberikan dasar
yang jelas dan objektif dalam mengumpulkan dan membuat kesimpulan. Kelebihan yang kedua yaitu generalisasi temuan ke populasi yang lebih luas. Nah, dengan menggunakan teknik sampling dan representatif, data yang diperoleh dapat dianggap mewakili populasi yang lebih besar. Nah, ini memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi tentang hubungan antar variabel dan menghasilkan temuan yang lebih umum. Kelebihan yang ketiga yaitu memberikan dasar yang kuat untuk meneliti atau penelitian pengambil keputusan lebih lanjut karena memberikan sudut pandang yang lebih luas dengan memadukan fenomena yang diteliti dengan data-data yang representatif. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan dari deskriptif kuantitatif. Kekurangan yang pertama yaitu tidak memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, atau sejarah di mana suatu fenomena terjadi. Nah, yang kedua yaitu seringkali mengandalkan alat pengumpulan data seperti survei atau survei online dan sebagainya yang rentan terhadap bias responden atau kesalahan pengukuran. Hal ini dapat mengakibatkan data sering tidak akurat dan tidak representatif. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu seringkali menggunakan sampel yang mewakili populasi. Hal ini tidak selalu mencerminkan perbedaan individu yang mungkin ada di antara responden. Beberapa karakteristik unik atau perbedaan individu. Kemudian yaitu kelebihan dan kekurangan dari penelitian komparatif. Kelebihan yang pertama yaitu memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antar dua atau lebih objek atau variabel yang dibandingkan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik masing-masing. Kelebihan yang kedua yaitu pengembangan teori dengan membandingkan berbagai kasus atau fenomena. Penelitian komparatif dapat membantu dalam pengembangan atau pengujian teori yang ada, serta memberikan wawasan baru yang belum terungkap sebelumnya. Kelebihan yang ketiga yaitu mengevaluasi efektivitas kebijakan atau metode tertentu dengan membandingkan alternatif lain, sehingga dapat membentuk praktik terbaik yang dapat diterapkan. Kemudian yaitu kekurangan dari penelitian komparatif. Kekurangan yang pertama yaitu kesulitan pengendalian variabel dalam penelitian komparatif. Seringkali sulit untuk mengendalikan sebuah variabel yang mungkin mempengaruhi hasil, sehingga dapat mempengaruhi validasi temuan. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu keterbatasan data. Terkadang data yang diperlukan untuk melakukan perbandingan tidak tersedia atau tidak lengkap, sehingga dapat membatasi ruang lingkup dan akurasi penelitian. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu interpretasi yang kompleks. Hasil perbandingan mungkin sulit diinterpretasikan jika terdapat banyak variabel yang saling berinteraksi, sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam dan kompleks. Di sini saya akan membacakan contoh judul penelitian deskriptif, kuantitatif, dan komparatif. Yang pertama ada judul penelitian deskriptif kuantitatif. Implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam pelajaran IPS di SMP Negeri 6 Kota Balikpapan. Yang pertama ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkap implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran di SMP Negeri 6 Kota Balikpapan. Metode deskriptif kualitatif berfokus pada penyelidikan fenomena kehidupan individu atau kelompok dengan data berupa kata-kata, gambar, atau narasi. Yang kedua ada hasil dan kesimpulan. Pertama ada perencanaan dan implementasi. SMP Negeri 6 Kota Balikpapan telah mengikuti tahapan perencanaan P5 sesuai pedoman, namun menghadapi kendala dalam alokasi waktu dan penyusunan modul. Yang kedua ada kendala dan solusi dalam pembelajaran.
Implementasi P5 menunjukkan tantangan dalam integrasi dengan pembelajaran IPS dan P5. Meskipun pendekatan project based learning dan problem based learning telah membantu, ada kebutuhan untuk meningkatkan strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan dengan minat peserta didik. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi dan faktor pendukung atau penghambat. Evaluasi P5 dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pendidik dan peserta didik. Yang kedua ada judul penelitian komparatif. Perbandingan motivasi belajar siswa pada saat pembelajaran IPS secara daring dan tatap muka. Studi komparatif di SMP Negeri 1 Lembang. Pertama ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif. Penelitian komparatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat membandingkan satu variabel atau lebih pada dua sampel berbeda atau waktu yang berbeda. Yang kedua ada hasil dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa motivasi peserta didik saat pembelajaran IPS kelas eksperimen pada siswa laki-laki memiliki motivasi yang rendah, sedangkan siswa perempuan sudah memiliki motivasi yang tinggi. Berbeda dengan kelas kontrol, tingkat motivasi siswa laki-laki termasuk dalam kategori motivasi yang tinggi, sedangkan perempuan berada pada kategori sangat tinggi. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan penelitian deduktif, kuantitatif, dan komparatif, yang dimana dari dua penelitian ini sangat memiliki perbedaan yang signifikan, yang dimana yang pertama dari tujuannya pun sudah sangat berbeda. Penelitian deduktif kuantitatif ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, sedangkan penelitian komparatif ini membandingkan suatu objek. Dari kedua tersebut juga sangat berbeda dari metode yang mereka miliki. Dari penelitian deskriptif kuantitatif ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu seperti survei, eksperimen, dan analisis statistik. Lalu, penelitian komparatif ini, data yang dikumpulkan secara bersifat kualitatif dan kuantitatif tergantung pada fokus penelitiannya. Tak hanya itu pun juga, dari penelitian deskriptif kuantitatif ini mengumpulkan data numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik, sedangkan penelitian komparatif ini menganalisis komparatif mencari jawaban tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya suatu fenomena. Mungkin itu saja perbedaan dari penelitian deduktif kuantitatif dan komparatif yang bisa saya jelaskan.